Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelum perkenalan, saya selaku moderator dan pemateri mengucapkan terima kasih karena kami telah dipercaya untuk membawakan materi pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan, saya Sekar Wijayanti dengan NIM 20217143 dengan ditemani oleh teman-teman saya yang diantaranya adalah Menisa Karola BRC Tepu dengan NIM 202171122 dan juga ada Mirka Altul Mafaati dengan NIM 202171126. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu sekuritas dan apa itu analisis sekuritas. Di sini merujuk dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan. Nah, di sini misalnya itu ada obligasi, saham, hipotek, wesel, promise, sertifikat deposito, kupon, scrip, jaminan, right, dan opsi atau securities. Dan kemudian analisis sekuritas itu sendiri adalah proses menilai menganalisa suatu sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengetahui karakteristik suatu sekuritas, apakah sekuritas tersebut stabil atau tidak. Karena sekuritas ini memiliki karakteristik misprice, yaitu sekuritas yang harganya bisa sangat tinggi dan bisa sangat rendah. Selanjutnya mengenai tujuan analisis sekuritas. Di sini tujuan dari analisis sekuritas diantaranya yang pertama adalah analisis sekuritas dapat digunakan untuk memprediksi harga saham yang akan datang. Yang kedua adalah analisis sekuritas ini sangat penting bagi para investor untuk melakukan penilaian saham yang memiliki prospek bagus di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah analisis sekuritas juga berguna bagi investor untuk menentukan membeli atau menjual saham. Selanjutnya ada untuk memisahkan kinerja operasi dari investasi dan pembiayaan kinerja. Dan yang terakhir ada bertujuan untuk menganalisis histori akuntansi karena aturan akuntansi dan atau manajemen pendapatan yang melibatkan sekuritas investasi. Nah, di sini selanjutnya itu ada kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih sekuritas atau surat berharga. Jadi, kriteria yang harus diperhatikan diantaranya itu yang pertama, resiko tingkat bunga. Yang kedua adalah resiko kemampuan membeli atau daya beli. Yang ketiga adalah resiko keuangan. Yang keempat adalah resiko likuidasi. Yang kelima pajak dan yang terakhir pengembalian atas sekuritas. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip analisis sekuritas. Analisis sekuritas memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, yang dimana yang pertama adalah investasi dalam sekuritas memberi prospek bahwa suatu jumlah yang relatif kecil dapat tumbuh menjadi jumlah yang cukup besar sehingga menarik bagi investor, institusi, korporasi maupun individual. Yang kedua yaitu memiliki prinsipnya adalah keberhasilan dalam pasar sekuritas tergantung dari pemilihan sekuritas yang hati-hati dan penentuan waktu pasar yang tepat melalui analisa sekuritas. Dan yang terakhir yaitu pada pokoknya analisis sekuritas meliputi pengumpulan informasi, mengaturnya dalam format yang logis dan mengundangkannya untuk menentukan nilai intrinsik atau intrinsic value dari suatu saham. Selanjutnya, yaitu nilai intrinsik ini memberikan ukuran mengenai nilai dasar dari suatu saham dan merupakan standar untuk mempertimbangkan
apakah saham tersebut dinilai terlalu rendah atau undervalue, dihargai secara wajar, atau fairly priced, atau dinilai terlalu tinggi, atau overvalue. Seorang investor akan membeli saham jika harga pasarnya yang berlaku tidak melebihi nilai intrinsiknya. Nah, di sini nilai intrinsik itu tergantung dari perkiraan aliran kas atau cash flow yang datang dari saham itu, yaitu jumlah dividen yang diharapkan diterima investor dan perkiraan harga saham pada saat dijual. Dan selanjutnya yaitu tingkat diskon atau discounted rate yang digunakan untuk mengkonversi aliran kas mendatang. Dan yang terakhir yaitu besarnya resiko atau risk yang terkandung dalam memperoleh tingkat prestasi atau penghasilan yang diharapkan. Selanjutnya, analisis sekuritas yang tradisional biasanya itu menggunakan pendekatan dari atas ke bawah atau top down dengan urutan awal mula dimulai dengan analisis ekonomi, kemudian akan dilanjutkan dengan analisa industri, dan akhirnya akan menganalisa fundamental serta analisa teknikal. Analisis dalam analisis sekuritas. Yang pertama adalah analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah proses pemeriksaan statistik dan indikator pasar untuk menentukan kemungkinan rencana untuk alokasi sumber daya. Analis dapat diarahkan untuk mengembangkan rencana ekonomi tertentu atau kebijakan, atau dapat digunakan untuk memahami status ekonomi. Dalam rangka untuk melakukan analis ekonomi dasar, penting untuk memahami hubungan antara sumber daya dan kebutuhan, sejarah baru-baru ini ekonomi yang bersangkutan, dan tujuan atau perakiraan dalam waktu dekat. Yang pertama adalah kondisi ekonomi dan pasar modal. Analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dengan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang diisyaratkan atas investasi tersebut. Kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Jika investor ingin mengestimasi aliran kas, bunga ataupun premi risiko dari suatu sekuritas, maka harus mempertimbangkan analisis ekonomi makro. Yang kedua adalah variabel ekonomi makro. Lingkungan ekonomi makro adalah lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Seorang investor harus memperhatikan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu mereka dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro seperti produk domestik bruto atau PDB, tingkat pengangguran, inflasi, dan tingkat bunga. Yang ketiga adalah meramal perubahan pasar modal. Investor berkepentingan untuk melakukan peramalan terhadap perubahan yang akan terjadi di pasar modal. Untuk menghasilkan keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan, belum cukup bagi investor jika hanya sekedar mengetahui apa yang sedang terjadi di pasar modal saat ini dan mengapa hal itu bisa terjadi. Namun, investor juga perlu tahu apa yang akan terjadi pada pasar modal di masa depan. Untuk itu, investor perlu melakukan peramalan terhadap perubahan pasar modal, dan investor perlu menganalisis perubahan ekonomi makro yang sedang dan akan terjadi. Analisis yang kedua adalah analisis industri. Analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor, karena analisis tersebut dipercaya bisa membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik risiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Analisis industri penting dilakukan untuk meminimalkan risiko ataupun mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan. Selanjutnya, analisis industri juga perlu diikuti oleh analisis perusahaan, sehingga investor dapat menentukan saham-saham dari perusahaan mana saja dalam suatu kelompok industri yang mempunyai kombinasi return risiko yang terbaik.
Selanjutnya itu ada estimasi tingkat keuntungan industri. Dalam melakukan analisis industri, investor juga perlu menilai suatu industri dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri yang akan dianalisis, yaitu dengan menilai dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri. Investor akan menentukan peluang investasi pada industri-industri yang punya prospek terbaik. Selanjutnya, ada persaingan dan return industri yang diharapkan. Faktor penting lain yang mempengaruhi besarnya profit yang bisa diperoleh suatu industri adalah intensitas persaingan dalam industri tersebut. Intensitas persaingan dalam suatu industri akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Ada 5 faktor yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri. Yang pertama itu persaingan antara perusahaan yang ada dalam industri. Yang kedua, ancaman pemain baru. Yang ketiga, ancaman adanya produk substitusi. Yang keempat, bargaining power pembeli atau daya tawar pembeli. Yang kelima, bargaining power pemasok. Yang ketiga itu ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Sementara data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha adalah kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, inflasi, dan sejenisnya. Dengan mempertimbangkan data-data tersebut, analisis fundamental menghasilkan berupa analisis penilaian badan usaha dengan kesimpulan apakah perusahaan tersebut sahamnya layak dibeli atau tidak. Yang keempat itu ada analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini adalah untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Analisis teknikal juga didefinisikan sebagai studi terhadap suatu sekuritas atau pasar secara keseluruhan berdasarkan permintaan dan penawaran. Keputusan analis teknikal dalam menjual atau membeli saham didasari oleh data-data harga dan volume perdagangan saham di masa lalu. Informasi data masa lalu tersebut akan mendasari prediksi mereka atas pola perilaku harga saham di masa datang. Asumsi yang mendasari analis teknikal ada 4 bagian. Yang pertama, nilai pasar barang dan jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor rasional maupun faktor yang tidak rasional. Yang ketiga, harga-harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relatif panjang. Yang keempat, tren perubahan harga dan penilaian pasar dapat berubah karena perubahan hubungan permintaan dan penawaran, di mana hubungan tersebut akan bisa dideteksi dengan melihat diagram reaksi pasar yang terjadi. Baik, mungkin itu penjelasan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dan pemateri mengucapkan terima kasih atas antusias teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kami dari awal hingga akhir. Saya akhiri sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.